Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah sedekah. Ayat kelima. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7. Keterangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa yang dimaksud menghardik anak yatim adalah menahan hak mereka. Qatadah rahmatullah berkata bahwa maksudnya adalah menzaliminya. Adapun penyebab dari perbuatan ini adalah karena kesalahpahaman terhadap hari kiamat. Barang siapa meyakini hari akhirat, pahala dan azab di sana, ia tentu tidak akan berbuat zalim kepada siapapun dan tidak akan mengumpulkan dan menyimpan hartanya, bahkan akan menginfakkannya sebanyak-banyaknya. Seandainya seseorang tahu dengan pasti jika ia menggunakan 10 rupiah untuk berdagang, kemudian besok pasti akan mendapatkan 1000 rupiah dengan jalan yang halal, ia tentu akan segera mengerjakannya. Mengenai orang-orang yang solat yang disebutkan dalam surat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa yang dimaksud adalah orang-orang munafik yang mengerjakan solat untuk diperlihatkan kepada manusia. Ketika dalam keadaan sendirian, ia tentu akan meninggalkan solat. Diriwayatkan dari Sa'ad radhiyallahu anhu dan yang lainnya bahwa yang dimaksud meninggalkan solat di sini mengerjakannya pada akhir waktu sehingga tidak tepat pada waktunya. Mengenai tafsir ma'un, ada beberapa pendapat dari para ulama. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai zakat. Akan tetapi tafsir yang diriwayatkan dari kebanyakan ulama, ma'un adalah keperluan sehari-hari yang biasa digunakan orang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada zaman Rasulullah SAW yang kami sebut sebagai ma'un adalah timba, periuk, kapak, timbangan dan barang-barang yang semisalnya. Kami saling meminjam dan setelah selesai pekerjaan kami, barang itu kami kembalikan lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud ma'un adalah benda-benda yang dengannya orang-orang saling membantu, yakni kapak, periuk, timba dan sebagainya. Masalah ini juga banyak disebutkan dalam beberapa riwayat. Ketika seseorang bertanya kepada Ikrimah radhiyallahu anhu tentang arti ma'un, ia berkata bahwa artinya adalah zakat dan paling sedikit adalah memberi atau tali, timba dan jarum. Ini telah diperingatkan mengenai beberapa perkara. Di antaranya adalah peringatan khusus mengenai anak yatim, bahwa di antara sebab-sebab kebinasaan adalah menghardik anak yatim. Dan mengusirnya. Banyak sekali orang yang menjadi wali bagi anak yatim lalu mengaku menjadi pewarisnya dan menggunakan harta mereka untuk keperluan pribadinya. Dan bila anak yatim itu menuntut hartanya, ia justru dihardik. Maka tidak ada keraguan-raguan
lagi tentang kebinasaan dan azab yang pedih ke atas mereka. Inilah asbabun nuzul dari surat ini. Dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang diturunkan untuk membicarakan masalah ini dan berbagai peringatan berkenaan dengan anak yatim. Saya akan menunjukkan beberapa ayat yang dengannya bisa diketahui betapa Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengingatkan pentingnya masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsanau wa wasil qurba wa yatama wal masakin, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Wa atamala ala hubbihi sawil qurba wal yatama wal masakin, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Quran surat Al-Baqarah 177. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama. Katakanlah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat dan anak-anak yatim. Quran surat Al-Baqarah 215. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Quran Al-Baqarah 220. Wa atu yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Quran surat An-Nisa ayat 2. Wa in hiftum alla tufsitu bil yatama, dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu mengawininya. Quran surat An-Nisa ayat 3. Wa ba'talul yatama hatta isa balagun nikah fa in anastum minhum rusdan pada apa ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaron ayyaf baru, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kelayakan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Quran surat An-Nisa ayat 6. Wa isa hadorol kismata ulul qurba wal yatama wal masakin farsukuhum minhu wa qulu lahum qawlam ma'rufa, dan apabila sewaktu-waktu pembagian itu hadir kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta pusaka, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya.
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran surat An-Nisa ayat 8. Innal ladzina ya'kuluna amwalai layatama sulman innama yafluna fi butunihim naron awasai launa sa'iro. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran surat An-Nisa ayat 10. Mutahab hadis. Husaifah bin Zaman Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu malam ia lewat di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang solat di Masjid Madinah. Katanya, aku pun berdiri solat di belakang beliau dan kupikir beliau tidak tahu kalau aku mengikuti solatnya. Rasulullah SAW mulai membaca surat Al-Baqarah. Aku berkata di dalam hati, beliau akan rukuk setelah 100 ayat. Sampai 100 ayat, ternyata beliau tidak rukuk. Aku berkata lagi, setelah 200 ayat beliau akan rukuk. Setelah 200 ayat, ternyata beliau tidak rukuk. Aku berkata lagi, setelah habis surat ini tentu beliau akan rukuk. Setelah menyelesaikan surat Al-Baqarah, ternyata beliau tetap tidak rukuk. Setelah selesai, beliau membaca Allahumma lakal hamdu 3 kali. Kemudian beliau melanjutkan membaca surat Ali Imran. Aku berkata, selesai surat ini tentu beliau akan rukuk. Setelah selesai bacaan Ali Imran, ternyata beliau tetap tidak rukuk. Setelah selesai, beliau membaca Allahumma lakal hamdu 3 kali. Lalu beliau membaca surat Al-Maidah. Aku berpikir, mungkin setelah surat ini beliau akan rukuk. Dan setelah selesai membacanya, beliau pun rukuk. Ku dengar beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim, dan beliau menggerak-gerakkan bibirnya. Aku paham bahawa beliau sedang membaca doa lain yang tidak kupahami. Kemudian pada rakaat kedua, beliau mulai membaca surat Al-An'am. Maka aku pun meninggalkan beliau dan pergi karena merasa tidak mampu melanjutkan solat dengan beliau. Musnaf Abdul Razzaq. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmat dan rezekimu yang dengannya engkau berikan hidayah di hatiku, dengannya engkau mudahkan kerjaku, dengannya engkau hilangkan kesedihanku, dengannya engkau perbaiki perkara yang tiada di sisiku, dengannya engkau tinggikan perkara yang ada di sisiku, dengannya engkau bersihkan amalku dari syirik dan riya, dengannya engkau mengilhamiku hal-hal yang benar dan sesuai untukku, dengannya engkau kembalikan apa yang ku cintai, dengannya engkau melindungiku. Panjang ya. Panjang lagi. Kering.
Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwanya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, bacalah Al-Quran dan berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya hal itu adalah zikir bagimu di langit dan cahaya bagimu di bumi. Al-Baihaqi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, bacalah Al-Quran dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya hal itu adalah zikir bagimu di langit dan cahaya bagimu di bumi. Baihaqi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, iri hati atau hasad itu tidak dibenarkan kecuali atas dua hal. Seseorang yang dikaruniai oleh Allah kemampuan membaca Al-Quran dan ia terus menerus demikian siang dan malam, dan seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah dan ia menginfakkannya siang dan malam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, iri hati atau hasad itu tidak dibenarkan kecuali atas dua hal. Seseorang yang dikaruniai oleh Allah kemampuan membaca Al-Quran dan ia terus menerus demikian siang dan malam, dan seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah dan ia menginfakkannya siang dan malam di jalan Allah. Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah atau limau, baunya harum dan rasanya manis. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak memiliki bau harum tapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga raihan, baunya harum tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hansalah, tidak berbau harum dan rasanya pahit. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah atau limau, baunya harum dan rasanya manis. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak memiliki bau harum tapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga raihan, baunya harum tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hansalah, tidak berbau harum dan rasanya pahit. Keterangan: hansalah adalah satu bunga yang nampak indah tetapi rasanya pahit. Alhamdulillah, apa telah kita dengar, kita baca, amal dan menyampaikannya. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma